Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrina Putri Gusniar dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen piutang dalam keuangan syariah. Yang pertama, pengertian piutang dalam syariah. Al-Qard atau piutang adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Di samping itu, dapat dipahami bahwa Al-Qard juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal ini, qad diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu, mal atau harta yang diberikan itu. Dasar hukum utang piutang. Yang pertama, dasar hukum Al-Quran. Dasar hukum utang piutang atau qard dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dasar hukum hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bukan seorang muslim, mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai atau sedekah. Yang ketiga ada dasar hukum ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Yang keempat, dasar hukum kaidah fikih. Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh. Tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunnah, malah menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit, yaitu volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada dapat semakin membesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua, ada syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam penjualan kredit, selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Misalnya, ada syarat pembayaran 5/10, artinya, bila piutang dibayar paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan akan diberikan diskon 5%, dan batas akhir pembayaran selama 60 hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin besar investasi pada piutang. Yang ketiga ada ketentuan tentang pembatasan kredit atau plafon kredit. Pada sistem penjualan kredit, masing-masing pelanggan akan diberi batas maksimal kredit yang bisa diambil. Plafon kredit untuk masing-masing pelanggan tidak harus sama, tetapi tergantung dari besarnya usaha dimiliki oleh pelanggan. Semakin besar plafon diberikan untuk pelanggan, semakin besar investasi dalam piutang. Yang keempat, ada kebiasaan membayar pelanggan. Semakin piutang yang diperkirakan akan terrealisasikan menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan pada bagian aktiva lancar. Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaatan diskon periode oleh pelanggan. Artinya, semakin pelanggan memanfaatkan diskon periode, semakin kecil investasi yang ditanamkan dalam piutang. Yang kelima ada kebijakan dalam pengumpulan piutang. Biasanya diberikan piutang jauh lebih mudah dibandingkan dengan penagihannya. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang sangat ketat dan ada longgar. Bila digunakan kebijakan sangat ketat, maka apabila ada pelanggan yang belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo, tidak akan diberikan kredit sampai dilunasinya piutang tersebut. Dengan demikian, semakin ketat kebijakan pengumpulan piutang, semakin kecil investasi pada piutang dan bila longgar piutangnya juga semakin besar. Macam-macam piutang dalam transaksi syariah. Yang pertama, ada murabahah, adalah akad transaksi di mana penjual menyatakan harga beli produk, kembali pembeli
kepada pembeli, dan pembeli membeli dengan harga lebih besar perolehan laba penjual. Yang kedua, ada mudharobah, merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tersebut. Yang ketiga, ada istisna, yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Kemudian, pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Yang keempat, pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijaroh. Sanksi atas kegagalan pembayaran. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, baik berdasarkan akad jual beli maupun akad lainnya, ada kalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun nasabah yang tidak membayar tersebut terdiri dari nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran, dan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena force majeure. Sanksi atas kegagalan pembayaran. Namun, perlu diperhatikan Fatwa DSE MUI 17/2000 menegaskan bahwa sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah berlaku terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Apabila nasabah tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh force majeure, maka tidak boleh dikenakan sanksi. Denda tidak termasuk riba karena riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah menerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. Hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah atau kata-kata. Dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Sementara dasar hukum hiwalah dari hadis yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu atau terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Skema hiwalah dalam perbankan syariah. Yang pertama, hiwalah al-muqayyadah adalah skema hiwalah yang memindahkan tanggung jawab pembayar hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang kedua, ada hiwalah al-mutlaqoh. Kebijakan dari contoh hiwalah sebelumnya, hiwalah al-mutlaqoh yaitu konsep hiwalah dengan pengalihan utang secara tidak tegas sebagai pengganti pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Yang ketiga, ada rukun hiwalah adalah rukun-rukun yang wajib dipenuhi sebelum akad hiwalah terjadi. Yang keempat, selain rukun hiwalah, terdapat syarat hiwalah yang harus dipersiapkan dalam menjalaninya. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.